Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami kalian Pak Lurah mukodimahipun derek ingkang ajeng. Bapak Ibu sekalian, saya di sini tersanjung oleh Pak Depoko nek ini saya dianggap sebagai salah satu bagian dari keluarga besar Mbah Bendo. Memang ada kisah sekian lama yang saya tuh kalau malam sering nyangkruk di sini melek anti rakatan. Jadi dalam rangka kebetulan saya juga suka menemukan sebuah konsep roh-roh yang ada. Jadi Mbah Bendo itu adalah tokoh Pini Sepuh, tidak lepas dari perjuangannya di Diponegoro yang syarat dengan kebangsaan. Jadi kalau ada rumah besar seperti ini, di depannya ada pohon sawo, dan kebetulan Pak Depoko diketrok. Jadi tahu-tahu wis hilang, wah malah titikane mungkin perlu ditanam lagi. Jadi itu adalah salah satu lambang. Ini adalah orang-orang ex pasukan Diponegoro atau turunannya, di mana mereka itu adalah orang-orang yang berjiwa patriotik, meskipun konteks nasionalisme di zaman Diponegoro belum terbangun. Kemudian berkembang sampai zaman pergerakan nasional, karena nasionalisme itu akhirnya nanti tumbuh bersama-sama dalam bangsa Indonesia. Kemudian kebetulan ketika Belanda sendiri memberikan fasilitas dengan politik etis pendidikan, pada saat itu pendidikan yang dilakukan oleh para pahlawan pejuang bangsa itu lebih dari sekedar yang diberikan di kampus atau di sekolah. Ini yang mungkin perlu kita cari, perlu kita teladani. Jadi kalau guru-guru Belanda itu mengajarkan kepada sesepuh dulu, yang intinya adalah sekedar bisa teknis, tentu saja tidak menuju kepada kemerdekaan. Tetapi para pejuang bangsa itu belajar, berliterasi, menggali sedalam-dalamnya menuju merdeka. Ada satu hal yang berbeda di sini. Nah, Pak Depoko tadi mengatakan kalau kita bicara Mbah Bendo, bicara Supriyadi, khusus Wong Blitar ini tidak akan lepas pasti terkait dengan Bung Karno. Nah, mengerucut ke peta. Secara singkat kita nanti akan ngomong panjang lebar sejarah pergerakan sampai pada zaman Jepang. Jepang sendiri ingin membuat gerakan 3A, gagal. Gerakan Java Hokokai, gagal. Gerakan Kumiai, gagal. Karena apa? Kalau saya mengatakan bukan karena sekedar Wong Blitar, Soekarnois, tapi memang kenyataannya Jepang kalau tidak merangkul tokoh-tokoh pergerakan nasional, khususnya Bung Karno, terbukti gerakannya tidak berjalan atau gagal. Bung Karno sendiri punya program itu. Dia mengatakan, saya itu berpikir Indonesia merdeka sekaligus idealismenya, sekaligus filsafatnya, sekaligus dasarnya itu sejak 27 tahun yang lalu. Itu dikatakan pada tahun 45, tahun 45. Jadi kalau 45 dikurangi 27 ketemunya tahun 1918 ketika beliau berumur 17 tahun. Akil baliknya yang dikatakan Bung Karno sendiri adalah usia masa untuk sebuah perjuangan untuk jadi manusia. Nah, jadi kalau konteksnya menuju merdeka secara ilmiah, secara konteks, secara konsep, itu Bung Karno tahun belasan itu sudah ada pemikiran menuju Indonesia merdeka. Jadi beliau ngelesot di tokoh-tokoh sepuh seperti Pak Ahmad Dahlan, Pak Cokroaminoto untuk belajar tentang Indonesia merdeka. Dan secara literasi merdeka, nah kalau kita sekarang pinjam istilahnya Dik Menteri, kita panggilnya Dik Menteri ya.
literasi merdeka, belajar merdeka. Itu yang telah dilakukan oleh Bung Karno dan jajarannya dan angkatannya jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Merdeka itu artinya adalah bebas, secara umum bebas dan mandiri. Pada saat Bung Karno muda, tidak lumrah orang mengatakan merdeka. Tapi karena kemandirian itulah Bung Karno berani mengatakan kita harus menuju Indonesia merdeka. Untuk apa? Merdeka itu fungsinya jembatan emas. Di seberang jembatan emas itulah kita nanti akan membangun, akan menuju sebuah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi ceritanya itu, di tahun 20-an Bung Karno sudah dengan tuntas berpikir kita harus merdeka. Merdeka adalah alat, merdeka adalah jembatan emas yang di seberangnya nanti akan kita dirikan sebuah masyarakat yang adil makmur, sebuah masyarakat yang menurut sastranya Bung Karno tidak ada seorang ibu pun menangis karena tidak bisa memberikan air susu kepada anak. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ibunya juga nggak makan karena situasi penjajahan, cari makan itu adalah sebuah hal yang sangat sulit sekali meskipun negeri kita ini gemah ripah lor jinawi. Tapi kenapa kita amat miskin? Miskin karena sistem yang dibuat oleh penjajah itu. Maka dari itu, cara satu-satunya menuju masyarakat adil makmur ya dengan merdeka. Nah, merdeka bagaimana caranya dan sebagainya itu komplit ada di ilmunya Bung Karno. Singkat cerita, Jepang datang ke sini, Bung Karno sudah punya program. Nanti perjuangan kita secara praktis harus mencakup sipil dan militer. Sipil, Bung Karno sudah mengusulkan membuat organisasi namanya PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin Bung Karno sendiri dan kawan-kawannya. Yang kedua, buatlah tentara peta yang nantinya akan digunakan sebuah kekuatan utama untuk mempertahankan Indonesia merdeka kelak di kemudian hari. Dua hal ini, sipil dan militer. Sipil sudah berjalan, militer sudah berjalan. Jadi kita bicara tentara peta tidak akan lepas dari bicara Bung Karno. Bahkan ketika Bung Karno, Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo diundang ke Tokyo untuk menghadap Kaisar Hirohito. Dan tidak jamak lumrahnya, pemimpin dari sebuah negara yang dijajah dihadapkan kepada Kaisar dan dipeluk oleh Kaisar. Ini adalah bahasa diplomatis tingkat internasional. Apa artinya? Soekarno-Hatta sebagai bangsa Indonesia itu diterima sebagai saudara oleh Kaisar Tenoheka. Jadi kalau pemimpin yang lain dari negara lain mungkin Kaisar Tenoheka melihat aja kurang berkenan. Tapi kalau Soekarno ternyata di sana datang dan dipeluk oleh Kaisar Hirohito, yang dimana ini bahasa diplomasi internasional. Artinya Indonesia diterima sebagai satu bagian dari perjalanan Jepang yang sangat penting sekali. Di sana ya tentu saja kita nggak akan pernah tahu rahasia apa ya ketika Kaisar Hirohito ngomong apa kepada Bung Karno, meskipun disaksikan banyak orang kan, tapi tidak ada yang mendengar ngomong apa. Nah, tapi itu harus kita pahami sebagai sebuah bahasa tubuh ke arah mana nanti Indonesia akan berjalan. Singkat cerita, peta didirikan November 43. Angkatan pertama melatih para perwira yang nantinya akan jadi komandan-komandan batalion. Selanjutnya melatih para bintara dan tamtama. Singkat cerita ada 50 sekian batalion, saya tidak terlalu ingat. Salah satunya ada di Blitar, wilayah Kediri, batalion 2. Ini Daini Daidan, komandannya Surahmat, pangkatnya apa saya tidak jelas. Nah, singkat cerita, nanti Supriyadi sebagai salah satu tentara yang ada di peta ini yang melihat pendudukan Jepang yang amat kejam ini,
tidak cukup kuat melihat itu dan Suprijadi melancarkan pemberontakan itu. Ya meskipun nanti dikaitkan dengan Bung Karno kurang menyetujui, Mbah Ahmad Kassan juga kurang menyetujui, dan pemberontakan ini tentu saja tidak sepengetahuan Komandan Batalion Rahmat, dan tentu saja Jepang sendiri pasti marah dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah sebuah semangat patriotisme. Patriotisme itu intinya keberanian kita untuk berkorban, keberanian kita untuk berani menanggung akibat. Jadi tidak menimpakan akibatnya kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Nah, itu patriotisme. Nasionalisme tentu saja ketika kita ujungnya dari kebangsaan itu adalah menuju merdeka. Apapun itu, ini adalah sebuah keberanian bertindak menuju merdeka, di mana digariskan tadi kemerdekaan adalah alat dan jembatan emas, merupakan syarat mutlak terjadinya masyarakat adil makmur. Karena tanpa merdeka kita tidak bisa buat negara, tanpa negara tidak bisa membangun. Kalau nggak bisa membangun, tidak akan menuju masyarakat adil dan makmur. Kebetulan ini tadi tanggal 9 Agustus, tanggal 9 itu jatuhnya bom Nagasaki. Tanggal 6 Nagasaki. Tanggal 6 itu. Ya. Tanggal ini juga Bung Karno perjalanan menuju Vietnam. Kalau tanggal 9 posisinya masih di Singapura kalau nggak salah. Tanggal 10 di Dallas, 11 di Dallas, 12 pulang, 13 kembali masih di Singapura, 15 sampai di Jakarta, dihubur anak-anak muda, Indonesia harus merdeka sekarang, Bung. Sebentar, ini bukan karena takut, tapi kita satu kali proklamasi harus bisa dipertahankan dengan sukses. Caranya mempertahankan ini loh yang kita pikirkan, bukan kita takut. Kalau Bung Karno sudah mengatakan Indonesia merdeka itu tahun-tahun 23 sudah berani mengatakan itu ketika masih jadi mahasiswa di ITB. Jadi ketika Suprijadi kira-kira masih bayi, Bung Karno sudah berani mengatakan itu. Dengan resiko ya ditangkap Belanda. Jadi dengan taktik strategi artinya supaya secara politik merdeka itu bisa diamini oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, proses mempertahankan nanti ada kesediaan seluruh bangsa untuk ikut turun membela. Ini ada taktik strategi karena Indonesia tuh nggak punya apa-apa. Tentara duitnya ya mek peta. Wong liyane duwe kapal terbang, duwe Suren, duwe Gunten, duwe Spitfire, duwe Akagi, duwe Yamamoto, duwe Revius, duwe T54 lah. Kita tuh hanya punya bambu runcing. Nah, bambu runcing ini memerlukan pengorbanan semuanya untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Artinya secara politik ini proklamasi harus diamini oleh seluruh bangsa. Caranya Bung Karno juga tidak akan mau proklamasi sendiri tanpa PPKI. Meskipun dalam satu pandangan ini adalah bentukannya Jepang, tapi realitas ini adalah merepresentasikan secara politik seluruh bangsa Indonesia. Jadi seringkali tinjauan sejarah kita nggak sampai ke situ karena nggak sukanya dengan Bung Karno yang dikatakan Bung Karno komprador, Bung Karno penjual bangsa, Bung Karno untuk Jepang. Nah, jadi seperti itu. Ketika taktik strategi besar itu ternyata kalau dalam sejarah seringkali kita dibuat beda pendapat yang sangat tajam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi singkat cerita saya bukan sejarawan, saya pendongeng karena berasal dari buku. Latar belakangnya aslinya ya keuangan, akuntansi, jadi mingguannya saya tersesat di dunia sejarah dan ternyata saya suka tersesat dan malas untuk kembali ke dunia keuangan lagi karena memang asik ternyata di situ. Dan Bung Karno mengatakan kalau kita tidak tahu sejarah kita nanti akan luput memandang masa depan. Jadi kalau teman-teman basa Jawa meskipun nanti basa Jawa, tapi kalau kita melihat sejarah
salah satu yang dinasihatkan Bung Karno sehingga dapat gelar doktor dalam ilmu sejarah. Fasenya masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dengan mengetahui masa lalu, kita akan terbuka untuk tahu, untuk bijaksana melihat ke masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini dongeng. Jadi kalau dikatakan ini kuliah tidak, pelajaran tidak, karena saya memang nggak punya kompetensi untuk itu. Misalnya dongeng. Begitu mengatakan Pak D. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wau nglajengaken kula langsung Pak. Terus sowan kula niku masa jujuban utawi tugas. Mewakili pawiyatan masing-masing. Yang pangapunten niki tugasipun Basa Jawi, pamila kula ngginakaken Basa Jawi sampun ngantos ical. Berarti ini nggih ngaten basa Jawi. Boten apa, boten usah. Campur niki. Iki dipun tepangaken niki mboten setunggal SD. Tegese menika kula saking SD Sentul 3 lairipun makam, celaipun perpustakaan kula sering temu iku yen lare-lare. Lajeng Pak Saiful Anwar, Bapak Eriono, Pak Saiful saking SDN Klampok. SD Klampok, nama setunggal SD. Niki Bu Lilik saking Sukorejo 3, idulipun peken. Nggih. Lajeng Bu Anis niku saking ing Pakunden kalih. Nggih. Soan ngabiyantara dhateng panjenengan badhe pun menggali informasi terkait kalian tugas ingkang dipun tampi pas niki pas 6 terus semangke menawi wonten tugas ingkang surasanipun isinya itu berupa wacana atau wacan kesane mboten lentu pamila menika sowan informasi terkait kalian akan informasi yang kanggo tampi mangke mboten nimpak sampai nangise menawarkan kesan laras kalau Kan sejarah itu kan nggih kawit rumiyin pun persepsi ini pun kata yang salah. Ada strategi atau metode piyambakan mengatakan beliau seorang laskar di Pangandaran. Loh, ketika perang di Ponorogo ya Mbak Hamka tasik umur 12 tahunan. Dan itu kan sabun derek perang nanti. Masih penelon. Cerita tentang Mbah Gendho atau Mbah Halib itu napa niku keranten kan nek kan mriki biasanya lek nyuwun cerita. Niku kan kula mesti kula gendahne lah niku jenengan betahe cerita yang napa. Keranten kan panjang Pak. Min haisun nasab dari segi cerita saking nasabe atau min haisu ketika beliau ini Mbah Halib niku belajar atau di kamar mencari ilmu atau ketika sudah lenggah teng dalem mriki. Lah lenggah teng dalem mriki nih pun simbolnya kali Mbah Rumit gambar menika. Dan itu lek saged membaca simbol ini kan bahwa ketika sampun lenggah teng mriki ono kawan ya ketika para anoman para taruna kali para ratu. Saiki awalipun Mbah piyambak namanya Mbah Halib. Mbah Halib niku Mbah Halib. Nggih, Mbah Halib. Teh Ahmad Hasan niku gelar. Oh, gelar kados dene Mbah Jono niku sak asli arayine menyang Jono. Kados tembang diparingi gelar Hasan Pamiro. Nggih, nggih wonten malih Mbah Makut dados Lurah Hasan Madila. Nggih, niku putrane Mbah Jono. Oh, lah Mbah Halib piyambak namanipun Halib. Gelaripun Mbah Ahmad Hasan niku gelar. Piyambakipun panjenenganipun Mbah Halib niku putra saking Mbah Gembang Haryo Sentika. Gembang teng dusun Gembang Karangtengah Jakarta bilang. Lah tapi awet alit Mbah Halib niki boten derek bapakipun tapi derek pakipun nggih muga Yai Zainal Arifin wonten Pandang saged ayu Jakarta sejar kidul nggih. Lah niki ketika pecah perang di Ponorogo niki wau Mbah Halib niku wau dipun napa niku dipun playokne napa nggih dilarikan kalian putra angkat saking Mbah Zainal Arifin niki wau kali namine Mbah Zainal Arifin Mbah
Kamsani niku tasik umur 10 tahunan Mbah niku digendong di Ponorogo ditinggal teng Ponorogo teng Kamsani 12 teng Dawan. Ketika niku ingkang dados pengampar kiyaine Kiai Raden Imam Syafi'i lho mboten Dawan. Lah berarti Mbah Halid niku mulai umur 8 tahun ngantos tetak ngantos sunatan ngantos khitan niku teng Ponorogo. Tegal Sari Morjosari. Lah dibaripun tetakipun dewasa panggih menawi umur 19 tahun nyusul madosi ingkang gendong niku wae madosi Kamsani. Tapi mboten langsung mrikian mboten ngertos. Bablas teng Madura niku. Sambilangan Madura teng Sampang Madura dan sebagainya. Lah niki perjalanane Mbah niki terus mubeng madosi Kamsani niki wae. Terus akhirnya mampir teng pondok di Semarang, di Zakaria, di Magetan, teng Pacalan dan sebagainya. Terus pada akhirnya kembali ke Dawan iki. Kamsani ini. Nggih, Mbah Kamsani. Tapi niku nggih boten dangu. Ajenge nderek ngaos kan santri baru menawi tasik beberapa bulan wis aman masak aja aku tak ngaji. Kamsani kan pun lawas. Aman masak aku tak ngaji lah ketika masak niku pedes balik masak. Lah Kamsani kan mboten remen pedes nesu tukaran iki wae. Saderengipun mangertos. Lha Saderengipun mangertos silih. Niku anu. Niku ingkang gendong. Lho, sampun mangertos. Nggih, sampun mangertos pun dados tunggal. Akhirnya Mbah Halid niku wae kan dereng-derek menawi mboten jadwale ngaos, mboten jadwale ngaji, bahkan jadi aku tak ngaji dhisik aku masak kok aku mari ngaji, kok makmur bareng. Lah ternyata Mbah Halid niku masake pedes. Niki nganti dipun critakne kali Mbah Mia. Waktu pun Mbah Halid ya Mbak waktu ceritane. Lajeng niku tukaran. Nah tukaran wis nggih ngoten niku akhire pisah malih Mbah Halid mboten kerasan lajeng pelajar malih. Ngilan malih ngantos dugi ketika niku lek diceritani sampai teng daerah Pasir Banten niku. Tapi terus sampai mubeng-mubeng lan niku kan apa niku lek berhubungan kali kegiatan Pak D kali Pak Jam niku kan kisah napa lek teng Arabe manakibu sholihin jumbin min junudillah. Kadose riwayat tiyang saleh kan tentara saking tentara niku segala ingkang kagem napa memotivasi. Lah lek kagem lari-lari SD menawi Kang Panu nggih semangat dalam napa niku dalam belajar ini. Kadose mulai kawit alit Mbah niki wau ngantos ya agengnya ngantos jenenge nikah teng mriki kita sing. Jadi lek yang Jawa rumiyin kan pelajaran mung di napa niku pesantren. Nggih. Pesantren lajeng kitab niku napa ingkang pengen dipelajari teng mriku kitab niku riyayan mungkin nembe teng gunung. Tembane yang terakhir pas Gunung Sindoro Jawa Tengah niku. Gunung Sindoro setelah ingkang niku terakhir bibar teng Ponorogo ingkang kaping sekawan. Ingat cerita saking mubeng-mubeng niku wae. Di Ponorogo Waalaikumsalam. Dan besar niku lajeng mbah teng Pacitan dibanding Gunung Sindoro yang terakhir. Gunung Sindoro yang terakhir niku wae angsal dhisik bangsa teng Blitar Malu. Asal dhisik langsung Blitar ketika sampai di napa di Pondok Dawan teng Kali Kamsani niku wau ternyata romonipun Mbah Aryo Sentika sampun. Wonten Pondok Dawan niku kan sakderenge memang alit rumiyin ketika Mbah Tataken Ponorogo sing awal kan Mbah Aryo Sentika kan Demak. Lah nalika wonten kabar Mbah Alim niki wau digendong Kamsani lajeng ngetan. Lah kan dipadosi. Wonten kabar Kamsani teng mriki, dipadosi mriki lho ternyata boten kalih Mbah Alim, karena Mbah Alim tasik teng Ponorogo. Sentane niku sing Mbah Kamsani niku sing diundang awal putra. Nah di Ponorogo itu banyak sinten Di Ponorogo teng pondok pesantren. Mojosari. Mojosari Mojosari niku. Iya, tidak ada siapa-siapa. biasa Iya. Tapi pada akhirnya ini karena tidak nembang itu Mbah Mia yang nate Sumatera ketika tasik akhir umur 11 tahun 11 tahun itu ingkang saking Ponorogo memang kan rumiyin ke pondok terus
dianggap dulur dan sebagainya itu wonten mbak yang sedikit itu di makamnya tempat orang kebriko lek tinggal begitu yang menawi itu nggih ketemu dulur kebriko. Terus nanti kalau wonten dawan atau tidak kansani sampun mboten wonten. Makasih malih. Lah kepanggih romo niku bapak niku wae. Kepanggih Mbah Haji Sentiko. Lah aja sentik. Lajeng napa niki wae sedanten teng gendong niki ditampani Mbah Surati niku Mbah Halid piyambak niku dipun nikah kaliyan rayinipun Mbah Surati niku ingkang dapat bendho niki. Kados Mbah Halid pamakan Mbah dapat boten bendho ingkang nate dibabat niki darah perambutan ponggo kerenceng itu babatane Mbah Bendho. Tapi mriku lajeng dipun apa ingkang manggon niku rencangipun Mbah Marsam. Nah, kesam niki nggih sambung iki kalih. Nah, kerenceng kalih mriki tasih sambung. Nah, itu biasa saking Mbah Bendho lan biasa saking Mbah Marsam tasih. Sakit biasa mriki saking Mbah Marsam niki biasa. Eka ngaji babat lan mriki piyambak niku sanes babatane. Niku lek singkat perjalanan nggih mlek critane wonten teng pundi-pundi pripun mboten nganu. Tapi lek sampun teng dalem nggih niki. Iki simbolne teng mriki Mbah niku sebagai pono kawang, pono tegese pinter kawang kan kanca. Lah ingkang diope niki para anoman nang leman menika para taruna lan para ingkang sowan mriki nggih nom-noman nggih para taruna digambar ingkang terakhir muridipun Mbah Supriyadi niku. Taruna lek nganggo lek para orang dalam Bung Karno pun Ratu. lek Bung Karno klasik sakderengipun iki kan memang presiden Belanda piyambak tukang Krisnya kan sering niki. Malah Mbah niki didadosne Demang niku boten kersa. Kali tuan Kris menika. Akhire lho lek pancen awakmu pengen dadekne aku jeneng kemawon iki akeh. Mbah Jono ingkang dalem ajeng. Akhirnya dados Demang niku dados Mbah Kasang Pamiro niku. Boten kersa tapi Mbah memang pure beliau ingin nasrul ilmu nipun. Aku tak ngopeni bocah-bocah ini gambaran. Aku tak ngopeni bocah-bocah. Ini gambaran tentang Mbah Kasang termasuk sebagai murid terakhir piyambakipun Supriyadi. Murid terakhir. lajeng wiyosipun lahiripun tahun pinten? Lek ingkang kawula mangertos sekitar tahun 1817, Pak. 1817. 1817 beliau 1825 1830. Niku lah ingkang memang laskar Dipanegara niku Romo Mbah Demang Haryo Sentiko niku derek laskar Dipanegara. Tapi laskar Dipanegara kan rumiyin pemimpinnya kathah. Aku kan boten derek sing lan Diponegoro langsung, boten Haryo Dirgo niku. Tapi derek sing basa sinten termasuk Demang-Demang. Lajeng sedanipun Mbah niku tahun 19 tanggal paling doso Januari 1946. Niku yuswane antawis pinten 129 pinten. 129 pinten. Nggih. Putranipun sedo terakhir tahun 8 doso kemarin. Putranipun ingkang dalem Wetan mriki niku yuswane 135. Putra pinten Mbah? Mbah Mat Kasang Songo. Nika wonten silsilah lek nanjenengan nggih. Niku basane tulisane Jawa. Nggih. Terane sama Bu. Lek mriki lek Jangan sampai. Mbah buyut kula putra ragi, putri ragi. Oh. Saking saking Kawula canggah saking Mbah Halid, mengke canggah saking asal ingkang rakil Mbah Nina. Oh lek ingkang ragil Mbah lek Mbah Mendo Mbah Halid nggih, akan Mbah Musini, Mbah Ragil kula putri, lajeng Mbah Musini lan Mbah kula niki Mbah Siti Aminah, lajeng ibu kula Nur Hidayati lan kula canggahipun. Iki saking putri sedanten tapi. Nggih. Ya, Terus sama hal sing terpenting ning mriki. Kula novel Septama Moru.
jenenge pun rada modern. Namanya kayak orang Flores gitu ya namanya. Maseta Nova Falseta Mamo. Nova Seta papan bangunan munduran ini. Ya sementara tetep iki. Kawet alit, Pak. time